Pada hari ini kita mau membahas tentang ciri menjadi seorang murid Yesus. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa saudara-saudariku, silakan baca teks kitab suci pada kolom deskripsi dari video ini supaya kita dapat memahami dengan baik renungan yang akan kami sampaikan kepada kita semua. Dukung juga terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar kita dapat terus terhubung dengan channel ini serta mengaktifkan lonceng notifikasi sehingga video-video terbaru dari kami dapat segera sampai ke handphone kita masing-masing. Kita masuk ke dalam permenungan kita hari ini. Bacaan kita hari ini, saudara-saudari, diambil dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 5 sampai 18. Sedangkan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 20. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan berikut. Ciri seorang murid Yesus. Sebuah pesan perpisahan adalah sesuatu yang penting untuk diingat dan dilaksanakan. Tidak hanya diingat, tapi juga dilaksanakan. Ketika seorang tua merasa bahwa ajalnya sudah dekat, maka pesan-pesan terakhir yang ia sampaikan biasanya adalah sesuatu yang penting. Dan dalam pengalaman harian kita, dapat kita lihat bahwa pesan tersebut hampir 90% akan diingat dan dilaksanakan. Pesan yang disampaikan oleh orang tua kita bisa merupakan nasihat kepada anak-anaknya. Bisa terkait dengan keinginannya, terkait penguburannya, dan bisa pula berisi tentang hutang-hutangnya atau pembagian hartanya, agar anak-anaknya tidak ribut ketika ia sudah tiada. Jarang sekali pesan terakhir seseorang yang merasa bahwa ajalnya sudah dekat berisi tentang hal yang tidak penting. Misalnya tentang jemuran yang belum diangkat, rumah yang belum disapu, atau hal sepele lainnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Yesus naik ke surga, maka ia pun memberikan pesan kepada murid-muridnya. Mengapa hanya kepada murid-muridnya Yesus menyampaikan pesannya? Karena murid-muridnya adalah orang-orang yang terdekat dengannya. Tentunya selain ibunya sendiri, dan kemungkinan juga ketika Yesus menyampaikan pesannya, ibunya juga ada di sana. Mengapa bukan kepada halayak ramai? Mungkin karena Yesus menyadari bahwa halayak ramai tentulah tidak akan mampu memahami pesannya dengan baik. Hal ini mirip ketika seorang tua menyampaikan pesannya sebelum ia meninggal tentang harta bendanya. Orang luar mungkin akan tahu, tetapi seharusnya tidak lebih tahu daripada anak-anaknya sendiri. Kalaulah orang luar lebih tahu, maka kita justru menjadi heran apa yang terjadi sehingga anak-anaknya sendiri tidak mengerti dengan baik. Jangan-jangan ketika orang tuanya dalam saat-saat kritis, anak-anaknya justru tidak peduli. Saudara-saudariku terkasih, melalui sakramen pembaptisan, maka kita pun sekarang adalah murid-murid Yesus. Pesan perpisahan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya pada hari ini juga dipesankan kepada kita. Yesus mengatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah orang yang mengasihi aku." Memegang perintah Tuhan dalam hal ini dapat juga kita artikan dengan mengetahui firman. Bahkan dapat juga lebih dari sekedar mengetahui, yakni menghafal firman. Kalaulah demikian, maka mungkin banyak dari kita yang memegang perintah Tuhan, bahkan sampai mampu menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Bahkan dalam prakteknya, sering juga dalam pembicaraan kita mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudariku, apakah itu cukup? Ternyata tidak. Yesus tidak meminta kita hanya memegang, tetapi lebih dari itu, yakni melakukannya. Dengan begitu barulah dapat dikatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Saudara-saudari, dengan kata lain, rajin ke gereja, aktif menjadi petugas liturgi, aktif dalam kelompok-kelompok doa, pintar bermazmur, hafal ayat-ayat firman Tuhan, rajin menjadi donatur, tidak otomatis menjadikan kita seorang murid yang sungguh mengasihi Tuhan.
rajin mengikuti kegiatan gereja, tetapi ketika di rumah sangat malas menolong orang tuanya. Aktif dalam kelompok doa, tetapi mulutnya selalu berkata kasar, emosional. Nampaknya seturut Injil hari ini, itu bukanlah ciri seorang murid yang sungguh mengasihi Yesus. Menghafal ayat-ayat firman Tuhan, pintar berkata-kata dan memotivasi banyak orang, tetapi keluarganya sendiri berantakan, suka KDRT kepada pasangannya, pulang dari gereja singgah ke meja judi, dan segudang contoh lainnya juga merupakan ciri murid yang tidak sungguh mengasihi Tuhan. Ia dapat diibaratkan hanya memegang firman, tetapi tidak melakukannya. Saudara-saudariku yang terkasih, ternyata benar bahwa menjadi pengikut Yesus tidaklah mudah. Karena itulah Yesus memberikan berkat dan bantuan bagi kita semua. Apabila kita sungguh mengasihinya, maka ada berkat yang membuat Paulus dan Barnabas seperti yang kita dengarkan ataupun kita sudah baca pada bacaan pertama, mereka memiliki kuasa untuk menyembuhkan seorang lumpuh dan ada keberanian untuk meluruskan pemahaman yang keliru tentang diri mereka, seperti yang tertulis dalam bacaan pertama hari ini. Dan saudara-saudariku, apabila kita belum mengerti juga, maka Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan mengajari dan mengingatkan kita selalu bagaimana caranya menjadi murid yang sungguh mengasihi Yesus. Sehingga lagu berikut ini tidak hanya sekedar menjadi lagu tanpa makna. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, sehingga kita semua dapat selalu terbuka akan Roh Kudus-Nya. Amin. Tuhan memberkati. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, pakailah sesuai dengan rencanamu.